sudah mulai ada hujan, jadi adem gitu ya. Kita mulai acaranya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih untuk Mama, Papa, dan kakak dan adik ya yang sudah meluangkan waktunya untuk hadir sejenak di tempat ini untuk kita berbincang, diskusi, sekaligus kenalan. Karena kalau kata orang bicara itu kan tak kenal maka tak sayang ya. Jadi kita coba kenalan di sini. Ada saya Adit, Pak Inu, dan ada Pak Riki dari tim kita, serta ada Pak Smart, Sevin Kalo, dan timnya yang ada di sini. Kita akan coba diskusi membahas tentang peranan fintech lending dan platform fintech sebagai penyelenggara akses permodalan bagi pelaku usaha UMKM. Mungkin di sini mama-mama dan bapak-bapak sudah ada yang pinjam di fintech lah ya, Maya. Atau mungkin yang akan rencana sudah dengar-dengar tapi belum tahu jelas apa sih itu fintech sebetulnya. Nanti kami di sini kita akan diskusi bersama. Materi akan dibawakan oleh Pak Henu untuk penyampaian tentang apa itu fintech, apa itu manfaatnya, bagaimana caranya, bagaimana persyaratannya. Nah, kita akan coba diskusikan. Nanti mama juga ada sesinya untuk bisa bertanya, ingin tahu lebih jauh lagi, kita lebih dalam lagi, dan bisa memberikan sudah pernah pinjam di fintech, bisa memberikan aspirasinya atau harapannya apa sih ke depan untuk perbaikan kerjasama antara fintech dengan Pak Smart dan tim. Ya, untuk langsung saja ya untuk materi pertama kita langsung cover. Oh iya, sebelumnya mungkin sambutan dari Pak Smart kepada tim dan mama mungkin sudah pada bersangkutan pagi ini kesehatan kita nanti setelah materi. Ya, oke, kita langsung aja ya ke Pak Henu untuk materi pertama, pengenalan tentang fintech dan langsung jelaskan tentang apa itu fintech. Ya, waktunya Pak Henu. Halo teman-teman, selamat siang. Ada suara siap? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Untuk pertama-tama mungkin saya akan coba menerangkan fintech itu apa, terus peranan fintech hal ini setidaknya itu bagaimana untuk sebagai akses permodalan pelaku usaha UMKM yang ada di Indonesia. Mungkin kita mulai dari financial technology itu sendiri. Financial technology itu adalah layanan keuangan berbasis teknologi industri informasi yang saat ini sedang tumbuh besar dari kita lihat wajah misalnya ada dompet digital, OVO, kamera dan lain-lain, dan juga kita lihat saat ini khususnya untuk keuangan itu kita sebutnya namanya fintech. Itu kita pertanyaan dari financial technology. Ini dari pihak OJK meminta untuk kita sebagai fintech tadi itu bilangnya untuk lebih meningkatkan literasi keuangan dan inklusi keuangan. Ada yang pelaku usaha yang saat ini masih under dan underserved. Kenapa kita bilang under dan underserved? Kita ketahui kalau misalnya pelaku usaha UMKM itu mungkin untuk kota agak susah ya, apalagi dokumen-dokumen yang diminta sebagai persyaratan di bawah untuk memberi pinjaman motor itu banyak, dan sebagian besar mungkin dari pelaku usaha UMKM tidak ada. Makanya dari pihak OJK minta dari kita ikut tidak ini mungkin saat ini sebagai platform kita untuk membantu akses permodalan untuk pelaku usaha UMKM dengan memberikan kemudahan akses seperti dalam ini proses yang lebih cepat, terus dokumen persyaratannya lebih sedikit dibandingkan dari bank,
ini juga untuk kenapa diusahakan untuk yang terdaftar dan berizin di OJK untuk menggunakan pinjaman. Karena saat ini banyak pinjaman online atau pinjaman bank keliling yang bisa bergerak memberikan bunga yang tinggi pada usaha, sedangkan pelaku usaha UMKM itu kan pendapatannya kan tidak besar. Dalam hal ini keuntungannya tidak terlalu besar. Untuk biaya bunga yang akan diberikan itu cukup besar, bisa memberatkan. Jadi kalau kita pinjam dengan tempat-tempat yang tidak berizin atau tidak terdaftar di OJK, kemungkinan pendapatan atau keuntungan yang diperoleh itu bisa jadi malah minus karena beban bunga yang besar. Maka dalam hal ini kita sebagai platform P2P yang fokus ke pembiayaan modal kerja, modal usaha, kita memberikan sosialisasi lah kepada masyarakat agar tidak terjebak dalam hal meminjam ke pihak yang tidak bertanggung jawab hal ini. Mungkin selanjutnya bisa untuk fintech itu di Indonesia ada 7 macam. Yang satu crowdfunding, ada microfinancing, digital payment system, e-aggregator, ada P2P lending yang seperti kita ini, yang peer-to-peer lending, terus ada pinjaman online dengan manajemen risiko dan investasi. Saat ini untuk mama papa biar lebih mengerti dan lebih aware dalam hal ini, untuk meminjam dalam P2P lending itu saat ini ada 101 penyelenggara platform yang terdaftar dan mempunyai izin di OJK. Dari 101 itu dibagi 2, ada yang produktif dan juga ada yang multiguna. Kalau multiguna kita bisa lihat seperti pinjaman-pinjaman yang kayak Ada Kami dan lain-lain itu bunganya cukup besar, sekitar 0,4% per hari atau bisa 12% per bulan. Sedangkan dari fintech ini nggak sampai di sini, kita paling sampai 3%, nggak besar lah. Selain itu untuk metode di P2P itu ada syariah juga dan juga ada yang konvensional. Dalam hal ini fintech kita termasuk P2P lending, produktif, pinjaman produktif dan konvensional, bukan yang syariah. Nama perusahaan kita adalah namanya PT Fitegra Homindo Indonesia dengan platform fintech yang kita kenal sekarang. Resmi berdiri pada tanggal 16 November 2016 sebagai perusahaan yang bergerak di bidang penyelenggara layanan pinjam-meminjam uang berbasis teknologi informasi, atau sekarang biasa kita sebut dengan lembaga pembiayaan bersama berbasis teknologi industri. Dalam hal ini, fintech berfokus untuk menghadirkan solusi kebutuhan keuangan bagi para pelaku usaha UMKM di bidang kelautan dan perikanan. Namun saat ini sih kita nggak hanya fokus ke kelautan dan perikanan, cuman untuk di awal kita emang sebagai perusahaan platform fintech P2P lending yang benar-benar fokus di pembiayaan pendanaan untuk usaha di bidang kelautan dan perikanan, termasuk produk turunannya. Untuk next mungkin ya, ini kita bisa lihat dari fintech itu perusahaan teknologi financial teknologi maritim pertama di Indonesia, dan saat ini kita telah berizin dan terdaftar dan diawasi oleh OJK.
Saat ini dari sejak pendirian kita hingga saat ini jumlah peminjam kita yang telah menerima pinjaman melalui platform fintech sudah mencapai lebih dari 6.000 orang. Terus untuk potensi yang pasar saat ini kan kita lihat kalau perikanan dan keuangan kelautan itu kan cukup besar ya, apalagi di Indonesia Timur. Makanya kita masih pertahankan untuk fokus di sana, tetapi tetap membuka peluang untuk usaha-usaha lainnya. Dari fintech itu kita ada namanya pemberi pinjaman. Pemberi pinjaman itu adalah masyarakat yang pendanaan alternatif yang akan yang menawarkan pendanaan alternatif yang aman bagi pemberi pinjaman dengan pengembalian yang kompetitif. Makanya biasa kan kita kalau ngomong sama Pak Smart ya, Pak mohon ditunggu karena kita ada namanya proses tayang. Proses tayang itu untuk apa? Untuk mempertemukan antara pemberi dana dengan peminjam. Bedanya kita dengan perbankan dan institusi lainnya, dana yang tersedia untuk pemberian pinjaman itu berasal dari orang luar, bukan dari perusahaan. Sedangkan kalau dari bank, walaupun dari pihak luar dana pihak ketiga, tetapi yang pengelolaannya full di perbankan itu sendiri. Kalau sedangkan kita dari pihak investornya atau pemberi dana itu tersendiri. Untuk kepada peminjamnya, pelaku yang merupakan adalah pelaku usaha UMKM yang dimana kita menawarkan sumber pendanaan yang dapat diakses dengan mudah dengan tingkat bunga yang kompetitif. Total penyaluran kita dari pendirian sampai saat ini sudah mencapai lebih dari 24 miliar. Ini sejarah fintech dari November sampai mungkin kita bisa skip di sini. Di sini kita beri contoh untuk pengajuan pinjaman melalui website fintech. Saat ini fintech hanya bisa diakses melalui website. Untuk mobile-nya atau Android atau iOS-nya masih dalam pengembangan. Mungkin tahun 2024 mungkin kita baru bisa. Mungkin saat ini masih hanya website aja. Jadi kalau misalnya ada teman-teman dari mama papa yang ada diberikan link untuk mendownload aplikasi fintech di Play Store atau di Google App Store, itu bukan kita, mungkin itu ilegal. Jadi kalau yang pinjaman ilegal itu biasa beberapa mencatut nama-nama aplikasi-aplikasi yang platform-platform yang terdaftar dan berizin di OJK itu sendiri dengan memberi dan logo mungkin hampir sama, tapi mungkin ada beberapa yang beda. Makanya kan kita harus waspada lah untuk itu, jangan sampai kita terjebak ataupun tertipu oleh platform-platform pinjaman online ilegal lainnya. Untuk proses dari fintech itu sendiri, peminjam itu mengisi data, di mana pengisi data itu termasuk dalam hal kita melakukan pengecekan, validasi, verifikasi. Selanjutnya dari aplikasi itu kita akan secara sistem memberikan namanya credit scoring, di mana credit scoring itu yang akan menentukan jumlah pinjamannya dan berapa bunga yang akan diperoleh yang peminjam. Selain dilakukan credit scoring secara sistem, kita juga ada namanya business analyst. Business analyst itu yang untuk melakukan verifikasi data, termasuk di dalamnya penilaian risiko, credit scoring, dan penentuan total plafon pinjaman yang bisa diterima. Dari peminjaman itu sendiri, nanti setelah disetujui oleh dari sisi fintech untuk ditayangkan, proses selanjutnya itu adalah kita mempertemukan antara peminjam dalam proses tayang ini dengan
pemberi pinjaman, dalam hal ini lender, yang pemilik dana itu. Di saat ini kita ada beberapa kerjasama dengan super lender ataupun beberapa lender perorangan juga, di mana masing-masing pemberi pinjaman itu akan menentukan kriteria mereka masing-masing. Jadi pada saat kita melakukan tayangan bersamaan itu juga kita memberikan informasi pada pemberi dana kita untuk memilih siapa-siapa aja yang akan mereka danain. Kalau di sisi di Kupang dan NTT ini, terutama undernya agen Pak Smart, kita udah ada namanya lender khusus lah yang benar-benar emang fokus untuk pembiayaan di sini. Jadi kita ada spesial rate dengan untuk anggota-anggota dari Pak Smart, dan prosesnya biasanya lebih cepat dibanding dengan peminjam-peminjam lainnya yang tidak tergabung dalam ekosistemnya Pak Smart. Untuk saat ini kita bekerja sama dengan ada Bank Suhutgo, kemarin kita ada dengan Bank NTT. Mungkin balik lagi pada tahun 2019 ya, kita pada saat itu pertama kali kita datang ke Kupang, kita akan melakukan sosialisasi di Pasar Oeba. Pasar Oeba itu kita melakukan sosialisasi seperti ini juga, yang tidak beda jauh, namun yang datang waktu pada saat itu ada OJK, ada Pak Gubernur, waktu saat itu masih Pak Victor, dan instansi-instansi lainnya, termasuk dari di situ ada Direktur Bank NTT, Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan. Disitulah kita memulai milestone kita di pendanaan di Kupang. Selanjutnya, untuk dalam bisnis ini kita tetap mengacu pada regulasi ya. Di sini kita telah memiliki izin dari OJK dan diawasi OJK, maka kita harus tetap mengikuti regulasi yang ada di OJK dan termasuk di Kementerian Komunikasi dan Informatika. Selain itu, untuk teknologi teknologi informasinya itu sendiri, kita sudah mendapatkan sertifikat ISO. ISO itu berguna untuk keamanan sistem kita, keamanan dari data-data pengguna kita, sehingga jika ada seperti hacker dan lain-lain, kita sudah berusaha untuk melindungi data kita, jangan sampai bocor ke pihak lain yang tidak bertanggung jawab. Dan selain itu juga kita tetap mengikuti regulasi pemerintah lainnya, termasuk dalam hal ini perlindungan data pribadi. Saat ini kan pemerintah sangat concern dengan perlindungan data pribadi, termasuk data-data pribadi dari mama-papa yang telah registrasi di kita. Dalam hal ini kita tetap melindunginya, jangan sampai bocor ke pihak yang lain yang tidak bertanggung jawab, yang digunakan seperti untuk melakukan penipuan atau melakukan pengambilan data untuk menarik semua data-data user kita. Dan kita saat ini tetap mengacu kepada peraturan tersebut untuk melindungi data-data tersebut. Oke, untuk selanjutnya untuk perincian ketentuan pinjaman ya. Di saat ini kita masih memberikan nominal pinjaman dari 500 sampai 50 juta maksimum saat ini. Di mana tenor pinjamannya dari 1 bulan sampai 12 bulan. Suku bunganya balik lagi seperti tadi yang saya bicarakan, itu tergantung dari credit scoring atau kerjasama. Kalau kita kerjasama dengan Pak Smart, itu bunganya itu ada spesial rate lah untuk bapak-bapak di sini. Untuk biaya admin sendiri itu 1%. Terus biaya layanan kita mulai dari 3%. Untuk tahun depan
karena OJK telah mengeluarkan regulasi terbarunya, terutama untuk pengaturan suku bunga dan biaya-biaya lainnya. Di tahun 2024 awal kita akan melakukan penyesuaian sesuai dengan regulasi yang terbaru. Regulasi itu sendiri baru saja terbit dan disahkan oleh OJK dan akan dimulai penerapannya di tahun Januari 2024 secara bertahap dari 2024 dan berikutnya di tahun 2025. Dalam hal ini mereka memberikan peraturan untuk penerapan bunga, biaya-biaya lainnya, sehingga biaya-biaya itu transparan, tidak ada biaya-biaya tersembunyi. Jadi seperti tiba-tiba kok biayanya tuh ternyata misalnya digabung-gabungan lebih besar dari misalnya kalau yang multiguna lebih dari 12% per bulan. Itu terjadi. Makanya dari pihak OJK berusaha untuk melindungi dari pelaku usaha, termasuk dari konsumen dari pinjaman fintech yang terdaftar dan berizin di OJK. Termasuk kedepannya di tahun 2023 untuk peminjam dilarang memiliki pinjaman lebih dari 3 platform. Jadi maksimum mereka cuma di 3 platform. Saat ini kan mungkin dari 101 mungkin ada yang punya pinjaman lebih dari 3 platform. Kadang kalau kemarin-kemarin banyak yang kasus-kasus yang macet itu mereka memiliki pinjaman di kadang sampai 10-20 platform. Jadi mereka mencoba satu-satu, kok gampang nih dapat, tapi pada saat pengembaliannya mereka nggak bisa. Akhirnya menumpuk-numpuk karena biaya-biaya denda dan lain-lain, akhirnya mereka nggak bisa sanggup bayar. Sekali dicek ternyata mereka pinjam lebih dari 3, kadang ya sampai 10-20 platform itu. Selanjutnya untuk rincian ketentuan pendanaan itu tersendiri, nominal kalau untuk yang pemberi pinjaman ya, bukan yang peminjamnya, itu nominal dari 500 sampai 50 juta juga, disesuaikan dengan permohonan dari peminjam. Untuk imbal hasilnya kita juga disesuaikan sama kredit scoring dari peminjam, di mana nanti dibagi 2 antara platform sebagai dapat fee lagi dari investornya atau pemberi dananya. Jadi platform tidak mengambil bunga pinjaman langsung dari peminjam, tapi dari bagi hasilnya dari investor, dari pemberi dana. Cuman karena kita kerjasama dengan beberapa pihak ketiga, dalam hal ini seperti pada saat untuk KYC dengan pengecekan data di Dukcapil, kita kerjasama dengan Peruri, perusahaan BUMN yang menyediakan untuk KYC atau Electronic Know Your Customer. Jadi kita memastikan data yang diberikan itu adalah benar dan orang yang mengajukan itu benar. Makanya pada saat pengajuan kita dimintakan pertama video maksudnya itu foto KTP satu, terus foto KTP selfie dengan yang pemilik KTP, dan harus jelas di situ karena kita akan melihat kalau dari perurinya itu mereka akan melakukan pengecekan dengan biometrik. Jadi benar nggak nih mama yang terdaftar di Dukcapil itu benar yang mengajukan di Vita. Selanjutnya video itu kenapa kita harus minta video 8 detik itu? Video itu untuk memastikan bahwa yang mengajukan pinjaman itu kondisinya masih hidup. Dan untuk kriteria peminjam itu sendiri adalah yang mereka WNI, usianya minimum di 21 tahun dan maksimum kredit atau pinjaman lunas itu di 60 tahun. Jadi nggak boleh lebih dan juga nggak boleh kurang dari 21 tahun. Kenapa kita pakai umur 21 tahun? Sedangkan kan kalau di KTP kan 17 tahun udah dewasa. Tapi untuk pinjam meminjam ini kan terkait dengan hukum. Di Indonesia
dewasa secara hukum itu ditetapkan di umur 21 tahun. Makanya kita pakai usia minimum itu di 21 tahun. Dan 60 tahun itu kenapa kita pakai 60? Karena biasanya kan usia produktif kita bisa sampai 60 tahun. Sedangkan kalau lebihnya takutnya kan ada kondisi-kondisi lain yang tidak kita perhitungkan. Jadi paling enggak pada saat setelah 60 tahun pinjaman lunas dan mama-mama juga tidak ada tanggungan lagi kalau udah di hari tuanya. Terus untuk minimum usaha kita minimum 1 tahun. Bisa perorangan, bisa badan usaha, bisa koperasi dan lain-lain. Dan juga perlu diingatkan bahwa kita ada namanya pengecekan di seperti kalau zaman dulu kita bilang BI checking ya. Kalau di sini kita ada namanya Pevindo itu dan FDC. Kalau Pevindo untuk pengecekan pinjaman-pinjaman yang ada di bank, di di multi finance dan lain di pinjaman online juga ada, mereka termasuk di situ. Dan untuk yang selanjutnya adalah FDC, Fintech Data Center, yaitu pinjaman-pinjaman yang ada di platform P2P lending yang dari 101 itu. Makanya kan kita bisa lihat berapa sih pinjamannya, ada kondisinya lancar, apakah ada menunggak atau ada macet. Nah, di situ kita cek di situ. Karena ke depan nanti OJK dan pemerintah juga udah punya wacana untuk menyatukan semua pinjaman-pinjaman yang ada. Jadi saat ini kan ada beberapa nasabah atau yang dari teman-teman yang lain nggak mau bayar untuk pinjaman online atau pinjaman dari fintech lending karena ngerasa udah nggak digini lagi. Tapi kedepannya itu mereka akan menjadikan satu dalam satu laporan, sehingga kalau misalnya kita benar-benar butuh pinjaman, kita butuh modal usaha, itu akan sulit karena sudah tercatat di blacklistnya di seluruh perbankan dan status institusi keuangan, sehingga yang hanya bisa diakses kan hanya pinjaman-pinjaman yang sifatnya tidak terdaftar dari OJK sehingga bunganya besar, dan itu malah nantinya akan menyusahkan sendiri. Jadi mungkin kita juga bantu menyampaikan dari pesan dari OJK juga untuk lebih berhati-hati dalam pengajuan pinjaman. Pinjaman itu hanya digunakan untuk kebutuhan yang mendesak ataupun untuk modal kerja, di mana pinjaman itu harus sesuai dengan kemampuan bayar kita, nggak boleh lebih, karena nanti efeknya akan susah lah kita. Untuk saat ini kita ada untuk layanan pengaduan juga ada, kita bisa langsung di CS, ada live chat juga di website kita. Di sini kita ada juga di gedung Bank Sinarmas, itu kantor perwakilan Fintech, tapi saat ini sih sudah tidak lagi ya. Ini waktu kemarin kita ada, cuman saat ini sudah tidak ada kerjasama lagi dengan Bank Sinarmasnya. Jadi untuk kantor perwakilan Fintech mungkin saat ini bisa langsung ke Pasmat aja. Jadi ntar kalau misalnya ada keluh kesah dari mama papa, mungkin bisa langsung ngomong ke Pasmat dan Pasmat akan sampaikan ke kita. Oke, mungkin sekian dulu penjelasan dari saya. Saya balikin dengan ke Pak Adi. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Henu untuk pemaparan materinya. Jadi mama-mama sebelum nanti dibuka sesi yang mau nanya ya pertanyaan, mungkin saya akan coba mereview kembali soal poin-poin yang tadi Pak Henu sampaikan. Kalau bicara soal fintech itu kan sebetulnya bahasa-bahasa keren-kerenan aja lah ya. Sebenarnya istilahnya itu kan dia sebuah industri di mana orang bisa meminjam dengan menggunakan teknologi. Jadi hari ini kan Indonesia bahkan di seluruh dunia itu kan sedang mengalami namanya percepatan teknologi informasi, Mama ya, Papa ya.
kita udah masuki era digital. Salah satu kondisi yang hari ini terjadi, memang kalau kita bicara pinjol, bicara fintech ya, industri fintech itu ada yang ilegal, ada yang legal. Nah, nanti di materi kedua akan disampaikan oleh Pak Henu. Tapi soal poin dari materi tadi, kita bicara soal fintech itu adalah satu perkembangan industri keuangan, di mana kalau pelaku usaha ingin membutuhkan permodalan itu tidak ribet lagi, dia udah simple, dia bisa mengajukan sendiri, tidak perlu, kalau di bank itu kan mungkin ada dokumen yang banyak, ada survei dulu, nunggu berapa lama dulu, bahkan harus datang ke kantor bank untuk tanda tangan dan segala macam. Nah, dengan fintech itu kita bisa melakukan mendapatkan akses permodalan melalui gadget kita. Nah, kemudian apa sih itu fintech gitu kan ya? Fintech itu adalah salah satu bagian dari industri fintech yang menyediakan layanan untuk memberikan akses permodalan bagi pelaku usaha. Jadi tadi disampaikan oleh Pak Henu, jadi fintech itu sebetulnya kita hanya mempertemukan antara orang yang membutuhkan dana gitu ya, membutuhkan modal untuk usahanya dengan orang yang mau membantu untuk memberikan dananya. Jadi ada satu prinsip kayak saling bantu. Jadi fintech itu menyediakan ruangnya, itu menyediakan platformnya, menyediakan aplikasinya yang mempertemukan antara pelaku usaha dengan pemberi pinjaman itu. Yang kemudian tadi sudah disampaikan soal prosesnya ya. Jadi untuk persyaratan dokumen atau persyaratan pengajuan itu sebetulnya kalau secara aplikasi tadi yang disampaikan Pak Henu ada banyak sebetulnya. Tapi kalau misalkan kita sebuah jembatan yang mempertemukan pemberi pinjaman dengan peminjam, di bagian itulah yang kadang-kadang lama Jadi kadang-kadang pemodal kita itu mungkin belum standby atau mungkin lagi sibuk, dia belum bisa mengakses ke dashboard lendernya, dashboard pembiayaannya dia. Jadi di situ waktu menunggunya itu bisa sampai 3 hari, bisa sampai seminggu, bahkan 5 hari kerja ya, bisa sampai seminggu bahkan. Jadi tapi kalau misalkan untuk pengajuan dari timnya Pak Smart, dari mama-mama itu Pak Smart menginfokan kita akan bisa langsung proses ke lender, kita akan menginformasikan lender. Lender sudah ada mama-mama yang mengajukan, silahkan dipilih untuk memberikan pendanaannya, seperti itu. Nah, jadi itulah gambarannya soal fintech dan fintech gitu ya. Jadi ini lebih seperti kita sebuah layanan jasa yang akan membantu mama-mama untuk naik kelas sebetulnya. Dalam artian naik kelas itu mungkin saat ini mama-mama masih kesulitan untuk mendapatkan pinjaman di bank gitu ya. Nah, tapi dengan mama-mama sudah jalan di fintech dengan memiliki riwayat yang bagus, itu akan terlapor juga OJK, kita juga kirim ke OJK juga, ke BI checking pun juga nanti akan masuk, sehingga ketika mama-mama sudah memiliki riwayat pelunasan atau pinjaman baik di fintech, itu juga memiliki riwayat yang bagus, sehingga ketika akan mengajukan ke bank itu analisa bank akan lebih mudah lah melihatnya. Oh, mama ini sudah pernah meminjam di fintech dengan riwayat pinjamannya baik. Nah, itu akan menambahkan scoring ya, yang disebut scoring dari nasabah itu sendiri. Ya, kurang lebih seperti itu untuk pemahaman soal apa itu fintech dan fintech. Sekaligus persyaratan dokumennya tadi ya, yang paling terpenting itu ya. Jadi kita betul-betul fintech juga menerapkan apa yang di peraturan yang berlaku ya, soal perlindungan data dari konsumen, data dari mama-mama, data dari papa-papa. Jadi kita benar-benar sangat waspada lah terhadap penggunaan data yang oleh oknum yang merugikan, tidak bertanggung jawab. Untuk materi pertama ada pertanyaan, mama mungkin, papa mungkin ingin tahu lebih detail atau lebih jelas soal apa gitu? Atau kita bisa lanjut saja untuk materi kedua, kita ke perbedaan pinjaman online legal dan ilegal. Nah, mungkin aja ya untuk persingkat waktu, mungkin walaupun nanti ada pertanyaan bisa disimpan dulu, nanti bisa disampaikan di akhir materi yang kedua ini. Untuk materi kedua silakan Pak Enu waktunya. Oke, mungkin kita langsung ke perbedaan pinjaman online legal dan ilegal ya. Untuk yang pertama, ciri berdasarkan dari situs resmi OJK, ciri-ciri pinjaman online ilegal yaitu tidak terdaftar dan tidak berizin di OJK. Dalam ini kita bisa cek di ojk.go.id, di mana kita bisa cek di situ ada P2P lending,
terdaftar dan berizin di OJK yang saat ini ada 101. Jadi kita bisa cek di situ. Kemudian biasanya untuk yang ilegal itu mereka menggunakan SMS, WhatsApp yang memberikan iming-iming, ini sudah disetujui pinjamannya segini dan jumlah pinjaman segini, ada duit di sini, dan mereka meminta mengarahkan untuk diberikan link untuk kita klik link yang mereka kasih. Di situ link itu cukup bisa berbahaya bagi handphone kita, dimana kalau misalnya salah pencet, dia bisa mengambil data-data di handphone kita. Terus mereka juga menjanjikan pemberian pinjaman yang sangat mudah, bunga biaya serta dendanya juga tidak disebutkan. Sedihnya pada saat ada penagihan, mereka akan melakukan ancaman, teror, intimidasi, pelecehan bagi peminjam tidak bisa bayar. Kemudian tidak punya layanan pengaduan konsumen karena mereka ilegal, jadi mereka tidak pernah mencantumkan data-data mereka. Dan kadang kalau misalnya untuk yang pencatutan nama yang pinjaman online yang legal, mereka kadang memberikan foto ke kantor, mungkin nomor telepon dengan CS itu dengan yang resmi, yang benar. Namun pada saat dihubungi, kadang dari pihak yang legal itu merasa tidak pernah melakukan menggunakan SMS atau WhatsApp untuk menawarkan ke pihak klien atau peminjam untuk mendapatkan pinjaman di yang pinjaman online yang legal. Selanjutnya itu tidak memberikan informasi mengenai pengurus, manajemen dan alamat kantor perusahaan, dan kadang-kadang mereka juga data-datanya palsu semua. Terus pada saat mendownload atau menginstal di aplikasi mereka untuk pinjaman yang legal, kita hanya minta akses itu kamera, lokasi, sama mikrofon. Sedangkan untuk yang ilegal, biasa mereka minta akses semua seperti kontak, terus mereka minta akses media dan lain-lain, sehingga mereka benar-benar bisa menguasai handphone kita. Hal ini kan terjadi pada saat jika kita tidak bisa membayar atau telat membayar. Mengapa mereka bisa tahu nomor kontak-kontak kita yang di handphone? Karena mereka punya akses ke situ. Jadi mereka bisa lihat siapa nama-nama yang mereka sebarkan. Bahwa ini nggak berbayar, tidak bayar, melakukan intimidasi dan lain-lain. Dan juga kadang karena mereka dapat akses media juga, makanya foto-foto kita yang ada di handphone itu bisa diambil sama mereka. Untuk selanjutnya itu untuk pihak penagihan atau biasa kita dengan debt collector itu mereka tidak memiliki sertifikasi penagihan. Kalau di yang legal mereka setiap debt collector yang tergabung di dalam P2P legal, biasa mereka diharuskan memiliki sertifikat melakukan collection, di mana collection itu mereka lakukan dengan melakukan beretika. Dan selanjutnya mungkin kita masuk ke ciri-ciri perusahaan yang legal. Kalau legal itu kita bisa cek lagi seperti yang tadi saya sampaikan ada di OJK. Terus pemberian pinjamannya itu biasanya mereka seleksi, tidak langsung tiba-tiba kita kirim langsung cair. Biasanya mereka ada beberapa proses, yaitu mereka ada scoring, mereka juga ada tanda tangan kontrak, dan di kontrak itu kita harus benar-benar cek di situ, baca. Terus biaya bunga dan layanan itu pada saat kita mau pinjam itu sudah tersedia informasinya. Terus resiko pinjam untuk melunasi setelah 30-90 hari biasanya mereka tidak akan melakukan penagihan lagi, karena penagihan itu sudah dialihkan ke pihak ketiga. Tapi bukan berarti tidak ditagih, cuman platform tidak boleh menagih lagi, hanya dialihkan ke pihak ketiga. Jadi pihak ketiga yang akan melakukan penagihan. Untuk selanjutnya dari pihak yang P2P yang legal, mereka punya pengaduan konsumen, alamat kantor yang jelas, nomor telepon yang bisa dihubungi, terus informasi mengenai laporan keuangan, alamat kantor,
Terus manajemen bisa dibaca di website mereka ataupun di aplikasi mereka akan menyediakan data-data tersebut. Dan juga seperti tadi saya sampaikan bahwa untuk pinjaman fintech B2B legal itu mereka hanya meminta izin akses itu hanya 3, kamera, mikrofon, sama lokasi. Kamera itu untuk apa? Untuk pada saat kita melakukan foto, kita melakukan untuk video untuk bikin video itu. Untuk mikrofon itu pada saat untuk kita misalnya melakukan pembicaraan telepon. Untuk lokasi untuk memastikan yang pengajuan itu memang benar-benar berada di lokasi yang mereka sebutkan pada saat melakukan pinjaman. Mungkin untuk terakhir, mungkin saya untuk Mama biar lebih berhati-hati dalam melakukan misalnya pengajuan pinjaman, selain di mana saja lah pokoknya kalau pinjaman. Yang pertama itu harus tahu kemampuan bayar kita sendiri dan pastikan usaha Anda itu menghasilkan pendapatan yang baik dan keuntungan yang cukup sehingga usaha bisa terus berkembang dan dapat memenuhi angsuran bulanan Anda dan tidak tergerogoti modal yang kita pinjam itu tergerogoti untuk bayar-bayar bunga yang lain. Terus selanjutnya penggunaan dana pinjaman harus benar-benar sesuai dengan yang diajukan. Jangan sampai kita mengajukan pinjaman untuk modal kerja kita, tapi karena dapat wah besarnya kita pakai untuk yang beli barang karena sini sehingga kan tidak produktif. Sehingga itu malah jadi ke depannya malah jadi beban. Ya, baik, terima kasih Mama dan Papa untuk waktunya. Kita tim Fintech dari Jakarta ada 3 hari di Kupang ya, dari kemarin, hari ini apa besok. Kalaupun nanti tiba-tiba ada pertanyaan, ada apa, nanti kita masih standby di Kupang, bisa ketemu lah, kita juga bisa mengunjungi tempat usaha Mama dan Papa. Kita siap selama hari ini sampai besok lah ya, hari ini sampai besok kita siap. Ya, terima kasih untuk waktunya. Salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namo Buddhaya. Salam sejahtera. Salam kebajikan. Salam.